Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari RLC sesi C2 grup C akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi modul sterilisasi dan pembuatan zat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samsa Bakti Fordini, NPM 110. Perkenalkan, nama saya Barita Hasana, NPM 111. Ya, langsung saja. Tujuan dari praktikum sterilisasi dan pembuatan zat adalah yang pertama untuk mengetahui perbedaan sterilisasi fisika dan kimia. Yang kedua, untuk mengetahui cara membersihkan dan mensterilkan alat-alat dari segala macam mikroorganisme. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara pembuatan zat-zat yang akan digunakan dalam penyemprotan. Lalu selanjutnya, apa itu sterilisasi? Sterilisasi merupakan suatu proses untuk membebaskan alat, media bahan dari organisme kontaminasi yang tidak diinginkan, baik berupa bakteri, patogen, dan apatogen. Sterilisasi menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melakukan penelitian suatu praktikum. Sterilisasi sangat penting dalam membunuh mikroba yang dapat mengganggu proses pengamatan akibat kontaminasi dari bakteri yang tidak diinginkan. Lalu ada metode sterilisasi. Yang pertama ada sterilisasi panas lembab, yaitu sterilisasi panas lembab dapat dilakukan dengan menggunakan autoklaf atau uap bertekanan dan penggunaan uap langsung. Yang kedua ada sterilisasi panas. Sterilisasi pemijaran. Sterilisasi dengan cara membakar alat dengan api secara langsung. Yang ketiga, sterilisasi panas kering, yaitu sterilisasi yang dapat dilakukan dengan oven atau udara panas. Dan yang keempat ada sterilisasi secara kimia, dilakukan dengan menggunakan senyawa-senyawa kimia. Untuk sterilisasi tanah ada berbagai disinfektan yang dapat digunakan. Lalu aplikasi sterilisasi. Aplikasi sterilisasi dalam bidang industri, yaitu pada pengemasan makanan dan minuman kaleng. Sterilisasi merupakan proses utama pada proses produksi pangan steril komersial, khususnya untuk menjamin tercapainya keamanan pangan steril komersial. Sterilisasi pada pengalengan adalah proses pemanasan wadah serta isinya pada suhu dan jangka waktu yang tertentu untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab kerusakan makanan tanpa menimbulkan gejala lewat pemasakan pada makanannya. Lalu ada perbedaan pasteurisasi dan sterilisasi. Yang pertama, pasteurisasi dalam prosesnya menggunakan target atau suhu di bawah suhu air mendidih, yaitu kurang dari 100 derajat Celcius. Lalu untuk sterilisasi dalam prosesnya menuntut suhu di atas air mendidih, yaitu kurang lebih 121 derajat Celcius. Jadi perbedaannya pada suhu yang dipakai. Lalu ada mikroorganisme mesofilik dan termofilik. Mikroorganisme mesofilik yaitu mikroba golongan yang memiliki temperatur optimum pertumbuhan antara 25 sampai 37 derajat Celcius, minimum 15 derajat Celcius dan maksimum di sekitar 55 derajat Celcius. Yang selanjutnya mikroorganisme termofilik. Mikroba termofilik adalah golongan mikroba yang dapat tumbuh pada daerah temperatur tinggi, optimum pada kisaran suhu 55 sampai 60 derajat Celcius, minimum pada 40 derajat Celcius dan maksimum pada 75 derajat Celcius. Selanjutnya ada perbedaan disinfeksi dan sterilisasi. Disinfeksi merupakan mematikan atau menyingkirkan organisme yang dapat menyebabkan infeksi. Disinfeksi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia seperti fenol, formaldehid, klor, iodium, atau sublimat. Sedangkan sterilisasi yaitu mematikan, menghambat pertumbuhan, dan menyingkirkan semua mikroorganisme yang ada pada alat dan bahan yang digunakan dalam suatu pekerjaan guna menciptakan suasana aseptis. Apa itu denaturasi bakteri? Denaturasi merupakan perubahan bentuk protein melalui beberapa tekanan eksternal, misalnya dengan menggunakan panas, asam, atau alkali sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat menjalankan fungsi selulernya.
Denaturasi ini dapat menurunkan berbagai karakteristik dari hilangnya kelarutan. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan sterilisasi dan pembuatan zat? Nah, faktor-faktornya yaitu ada waktu, di mana semakin lama waktu pemanasan alat temperatur, maka akan semakin turun dan kelembapan juga akan semakin rendah, sehingga sedikit demi sedikit akan terjadi pertumbuhan koloni bakteri baru pada sampel. Kemudian temperatur yang berbanding terbalik dengan kelembapan lingkungan dapat menghambat pertumbuhan mikroba, sehingga hanya sedikit koloni bakteri yang ditemukan. Beberapa faktor lain yaitu ada tingkat kekeringan alat, suhu, kelembapan area pemrosesan, susunan alat sterilisator, kondisi sterilisator, dan protokol perawatan. Selanjutnya, prosedur percobaan sterilisasi dan pembuatan zat. Yang pertama, sterilisasi, yaitu menggunakan oven, yaitu alat-alat disterilisasi dan dicuci, dibilas dengan aqueous dan alkohol, kemudian dibungkus rapi dengan kertas coklat. Kemudian dimasukkan dalam sterilisasi, yaitu oven, kemudian dilakukan pemanasan selama kurang lebih 1,5 jam pada suhu 110 derajat Celcius. Kemudian sterilisasi menggunakan autoclave, yaitu cairan yang akan disterilkan dimasukkan di dalam Erlenmeyer atau Petri dish, lalu ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam autoclave dan dilakukan sterilisasi selama 20-30 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ada prosedur pembuatan zat, yaitu pertama menyiapkan bahan, kemudian menggunakan neraca untuk bahan padat dan gunakan gelas ukur untuk bahan cair sesuai yang dibutuhkan, kemudian memasukkan bahan ke dalam beaker glass, dan dilarutkan dengan aqueous sesuai dengan yang dibutuhkan, lakukan pengadukan sampai semua bahan yang ada larut, kemudian masukkan larutan ke dalam lampu ukur, tambahkan aqueous untuk proses pengenceran, lalu kocok sampai homogen. Kesimpulan dari percobaan sterilisasi dan pembuatan zat yaitu yang pertama, sterilisasi fisika dengan menggunakan aliran panas yang dikontakkan ke alat ataupun bahan, kemudian ada sterilisasi kimia dengan menggunakan bahan-bahan kimia dalam mensterilkan alat atau bahan. Kemudian percobaan sterilisasi dan alat yang disterilisasi diantaranya yaitu Petri dish, tabung reaksi, Erlenmeyer, dan objek glass. Alat-alat disterilisasi menggunakan oven pada suhu 110 derajat selama 1,5 jam. Mensterilkan alat harus dibungkus dengan rapi, menggunakan kertas coklat agar mencegah terjadinya kontaminasi, dan menghindari masuknya impurities pada saat alat dikeluarkan dari oven. Kemudian yang terakhir, pembuatan zat dilakukan dengan cara penimbangan yang kemudian dilarutkan dan dilakukan pengenceran pada lampu ukur. Zat-zat yang dibuat yaitu methylene blue, larutan kristal violet, larutan Hatcher's kristal violet, larutan asid alkohol, larutan Lugol's iodine, dan larutan Lovert's methylene blue. Sekian penjelasan praktikum sterilisasi dan pembuatan zat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.